Ya, selamat sore. Kita melanjutkan sesi perkuliahan ya. Hari ini kita ada di sesi pertemuan 3 untuk mata kuliah akuntansi perpajakan. Untuk materi di sini sudah tersedia, mahasiswa bisa download dan juga bisa melihat sudah ada kuis untuk evaluasi yang sudah disediakan di UVC. Hari ini kita bahas spesifik mengenai PPh pasal 21. Baik, akuntansi perpajakan untuk PPh pasal 21. Ya. Apa yang akan kita pelajari di sini ada 4 aspek. Yang pertama adalah identifikasi subjek dan objek PPh 21, di mana mungkin sebagian besar dari kalian sudah pernah tahu, sudah paham, bahkan namanya semester 6 ya, pasti sudah melewati beberapa objek perhitungan terkait dengan PPh pasal 21. Yang kedua, menghitung PPh 21 menerapkan dengan berbagai macam metode baik gross, net maupun gross up, dan juga menyusun jurnal pemotongan serta penyetoran PPh 21. Karena disitulah aspek kunci dari akuntansi perpajakannya. Nah, sebelum kita masuk ke komponen yang detail, kita perlu lihat dulu legalitasnya atau dasar hukum dari peraturan terkait PPh pasal 21. Ya. Ada dua yang mendasari. Yang pertama adalah yang aturan baku atau standar, yaitu dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebelum sorry, di luar dari kompilasi undang-undang seluruh undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, secara spesifik Undang-Undang PPh itu tercantum dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83. Itu adalah undang-undang pertama yang muncul terkait dengan PPh. Kemudian serangkaian amandemen dan yang paling fenomenal itu adalah di nomor 36 tahun 2008 ya. Itu merupakan amandemen yang paling cukup lama berjalan terkait dengan Undang-Undang PPh, dan saat ini sudah ada amandemen terbaru dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Ya. Selain dari Undang-Undang PPh, ada juga ketentuan pelaksanaan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang itu bisa diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. Dan ini sifatnya temporer, bisa dicabut kapan saja dan dia berlaku surut. Artinya setiap ada perubahan kita harus selalu mengikuti ketentuan pelaksanaan yang terbaru. Nah, kita akan masuk lebih spesifik mengenai PPh pasal 21 gitu ya. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 merupakan jenis pemungutan pajak ya, yang diambil dari mana? Dari seluruh komponen penghasilan kita, baik yang didapatkan dari gaji yang rutin gitu ya, maupun yang tidak rutin seperti upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran-pembayaran terkait dengan jasa gitu ya. Pembayaran-pembayaran terkait dengan jasa. Kemudian, siapa sih yang boleh memungut PPh pasal 21 ya? Sejauh ini paling banyak dilakukan oleh pemberi kerja bagi yang swasta. Sedangkan di sisi lain ada juga bendahara pemerintah bagi yang pegawai negeri sipil ya, PNS, maupun penyelenggara kegiatan ataupun event. Jadi kalau kita bikin event dadakan, freelance dan sebagainya, penyelenggara berhak memungut PPh 21 atas seluruh penghasilan yang kita terima selama event tersebut. Itu adalah 3 orang yang berhak memungut yang dalam peraturan perundang-undangan mereka diberikan kuasa untuk memotong dan memungut PPh pasal 21 atas penghasilan kita. Nah, siapa subjek dan objek dari PPh pasal 21 ini? Ya. Subjeknya ada 3, ada pegawai tetap yang artinya dia mendapatkan penghasilan secara rutin, kemudian pegawai tidak tetap yang mendapatkan penghasilan secara tidak rutin, dan juga yang sifatnya tambahan bukan pegawai atau tenaga ahli profesional. Ya. Itu subjek yang pasti dikenakan dan mendapatkan pemotongan serta pemungutan PPh pasal 21. Dari ketiga subjek tersebut, apa yang mau dipotong ya? Bisa dari gaji pokoknya, bisa dari tunjangan, bonus, THR, dan honorarium ya. Khusus untuk THR, kalau kalian mengikuti perkembangan terbaru hari ini gitu ya,
sudah ada pengumuman dari Menteri Keuangan kita bahwa THR untuk pegawai negeri pun sudah dikenakan pajak. Kalau dulu hanya swasta yang kena pajak, tapi sekarang THR untuk pegawai negeri pun dikenakan pajak dan memang tarifnya sama, sama-sama besar ya. Karena memang THR maupun bonus itu kan sifatnya musiman, jadi dia akan dikenakan tarif yang relatif lebih besar daripada tarif efektif rata-rata. Kemudian untuk perhitungannya bagaimana? Kita mengenal tarif progresif untuk PPh pasal 21. Dimulai dari tarif yang paling rendah yaitu 5% untuk yang penghasilannya di bawah 60 juta, penghasilan kena pajaknya, PKP netnya. Kemudian ada tarif kedua 15% untuk yang 60 sampai 250 juta. Kemudian 25% untuk yang 250 sampai 500. Kemudian 30% untuk 500 ya sampai 5 miliar dan 35% untuk yang di atas 5 miliar. Ini berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terbaru di tahun 2021 ya, Undang Nomor 7 tahun 2021. Dengan dasar pengenaan pajak kita itu didapatkan dari PKP atau penghasilan kena pajak, di mana kita harus mencari penghasilan neto kita dan dikurangkan dengan PTKP. Dan jangan lupa untuk pegawai tetap ada juga iuran-iuran yang dikenakan seperti biaya jabatan dan premi asuransi. Karena biasanya mahasiswa suka lupa atau kelewat di sisi itu. Untuk metode perhitungannya yang kita akui saat ini ada tiga. Metode gross, metode net, dan metode gross up. Ya, metode ini juga sempat saya singgung di mata kuliah perencanaan pajak ya. Metode gross itu apa? Metode gross itu adalah ketika pajak kita atau pajak atas PPh pasal 21 itu ditanggung oleh pegawai. Sehingga take home pay kita atau uang gaji yang kita terima itu sudah dikurangi pajak atau nilainya lebih sedikit daripada yang seharusnya karena pajak kita sendiri yang menanggung. Lalu dengan metode net seperti apa? Kalau metode net berarti pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Sehingga di dalam slip gaji kita yang tercantum di situ itu adalah jumlah uang yang kita terima secara bersih. Tidak ada tambahan untuk penghasilan brutonya. Karena pajak ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Sedangkan metode gross up ini yang biasa juga banyak digunakan untuk karyawan-karyawan freelance, profesional maupun ekspatriat, yaitu perusahaan memberikan namanya tunjangan pajak. Jadi mirip seperti pajak ditanggung oleh perusahaan atau pajak ditanggung oleh kerja, tetapi diberikan kembali kepada wajib pajak sehingga boleh dipotong seperti metode gross ya, tetapi dalam bentuk atau skema dalam tanda kutip tunjangan pajak. Sehingga tunjangan itu menambahkan jumlah penghasilan bruto, tetapi nanti menjadi pengurang dan tidak menjadi perhitungan berganda pada saat perhitungan objek pajak. Nah, kita pakai contoh perhitungan gitu ya. Di sini untuk lebih sederhananya kita akan pakai kalkulator pajak saja ya. Silahkan boleh diakses di kalkulator pajak DJP ya. Kita pakai contoh misalkan kalau ada pegawai tetap dengan menggunakan metode gross, gaji bulanannya 15 juta dan statusnya TK0 ya. Gaji bulan 15 juta dan statusnya TK0. Kita coba eh, menggunakan akses dari kalkulator pajak. Nah, kalau kita cari di sini, tadi kita mendapatkan informasi PPh bulanan ya untuk pegawai tetap dengan metode gross ya tadi ya. Metode gross di sini penghasilan brutonya tadi 15 juta per bulan. PTKP-nya dia TK0, kemudian jangan lupa ada kode keamanan. Nah, di sini kita mendapatkan perhitungan nilainya untuk pajaknya menggunakan tarif efektif rata-rata TER-A di sini mendapatkan tarif 6% dan PPh satu yang harus dipotong sebesar 900.000 dari ketentuan yang berlaku ya. Jadi kalau kita kembali lagi
Sini ya. Pegawai tetap dengan metode gross mendapatkan gaji bulanan 15 juta, statusnya TK0, maka kita bisa mendapatkan hasil pajak yang boleh direkognisi sebesar 900.000 berdasarkan perhitungan dan mendapatkan tarif efektif rata-rata 6%. Sampai di sini cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu mengenai perhitungan PPh satu bulanan? Ada dari mahasiswa yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bagaimana jurnal akuntansinya? Ya. Tadi kita mendapatkan nilai jumlah PPh yang dipotong sebesar 900.000. Jadi pada saat pembayaran gaji ya dengan metode gross, kita sebagai perusahaan mencatat ada beban gaji yang dicatat sebesar 15 juta dengan pengurangan uang kas dan bank yang diberikan kepada karyawan sebesar 14.100 dan ada hutang PPh ya, hutang PPh sebesar 900.000. Karena pada saat itu kita baru mencatatkan pemotongan gaji untuk karyawan tersebut. Nah, di waktu yang berbeda kita melakukan penyetoran pajak atau saat setor pajak, di situ kita mendebetkan hutang PPh kita yang tadinya kita catatkan 900.000 di kredit, kemudian kita melakukan pendebetan di pada saat perhitungan kedua sebesar 900.000 sehingga nanti hutang pajaknya akan menjadi nol kembali gitu ya, menjadi nol dan kemudian kas dan banknya akan kita keluarkan sebesar 900.000 sebagai bukti pengeluaran uang pembayaran pajak tersebut. Jadi secara total, cara akuntansi kita nantinya akan tetap mengeluarkan uang sebesar 15 juta, di mana 14.100 itu diterima langsung oleh karyawan dan 900-nya pada saat yang berbeda itu dilakukan sebagai bukti penyetoran pajak. Jadi ada satu rekening antara di sini yaitu utang pajak, utang PPh satu yang tadinya kita catatkan sebagai kredit pada saat pembayaran gaji, kemudian kita debitkan atau kita netralkan kembali pada saat penyetoran pajak itu sendiri. Sampai di sini ada yang belum jelas mengenai penjurnalan? Ada? Oke. Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan. Perbandingan metodenya seperti apa ya. Jadi kalau kita menggunakan gross, net, dan gross up. Kalau metode gross, pajak itu ditanggung oleh pegawai, sedangkan net ditanggung oleh perusahaan. Gross up juga sama, ditanggung oleh perusahaan tetapi diberikan kembali kepada pegawai dalam bentuk tunjangan pajak. Sehingga biaya fiskal untuk metode gross itu sebetulnya tidak ada. Namun untuk metode net dan gross up itu akan muncul biaya fiskal. Meskipun sifatnya tidak efisien, dan maupun efisiennya cukup tinggi, tetapi ini biasanya punya kompleksitas yang berbeda antara metode net dan gross up di dalam perhitungan untuk masing-masing perusahaan. Untuk metode gross up, kita bisa juga melakukan perhitungannya menggunakan kalkulator pajak. Ya. Di dalam sesi latihan ini, kita akan melihat ada ada satu soal yang akan kita coba evaluasi. Yang pertama, bagaimana jika karyawan mendapatkan gaji 20 juta per bulan? Ya. 20 juta per bulan dengan status K1 ya, K1. Berarti dia akan mendapatkan tarif efektif rata-rata golongan B atau tier B. Dengan perhitungan PPh satu bulanannya kita akan membandingkan metode gross dan metode gross up. Ya, metode gross dan metode gross up ya. Silakan nanti mahasiswa boleh melakukan simulasi menggunakan kalkulator pajak. Nah, di sini saya akan coba kalau untuk metode gross kita menemukan angka pajak sebesar 1.600.000 dengan ternya ada di angka 8% untuk satu bulan ya. Ini dengan metode gross dari informasi yang kita dapatkan K1. Sedangkan untuk metode gross up, kita mendapatkan pemotongan pajaknya sebesar 1,739. Ya, 1,7 juta. Nah, apa yang membedakan?
Kalau saya kembali ke metode gross, kita perhatikan di sini DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya sejumlah 20 juta, yaitu berdasarkan gaji yang diterima oleh karyawan dalam 1 bulan, DPP-nya. Sedangkan untuk metode gross up, DPP-nya berubah menjadi 21.739.130, di mana DPP ini merupakan jumlah antara penghasilan yang didapatkan oleh karyawan 20 juta plus tunjangan PPh sebesar 1,739.130. Sehingga karyawan dengan metode gross up, dia akan menerima penghasilan bersih yaitu totalnya 20 juta. Dari DPP-nya bukan 20 juta persis ya, tapi 21,7 kemudian dipotong dengan jumlah PPh yang sama, yaitu 1,7-nya. Sehingga nanti net yang diterima karyawan dengan gross up adalah 20 juta, sedangkan dengan metode gross, net yang diterima karyawan adalah 20 juta dikurangi 1.600.000 atau 18.400.000. Itu perbedaan jumlah penghasilan yang diterima baik menggunakan metode gross maupun metode gross up. Ya. Kita tinggal pindahkan menu skema perhitungan aja gross dan gross up di dalam penggunaan kalkulator pajaknya. Oke, itu jika kita membandingkan dengan dua skema ya, gross dan gross up, dan kita bisa mengetahui berapa selisih pembayaran pajak yang harusnya dibayarkan ketika dengan metode gross maupun yang menjadi tunjangan pajak ketika dihitung menggunakan metode gross up. Sampai di sini cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke. Berikutnya. Nah, di akhir perkuliahan ini kita akan mengevaluasi materi yang sudah kalian dapatkan terkait dengan akuntansi perpajakan untuk PPh pasal 21. Ya. Satu soal kuis nanti akan melihat kalau Anda harus membandingkan take home pay antara metode gross, net, dan gross up. Ya. Metode gross, net, dan gross up. Ya. Kalian harus hitung dulu, buat simulasi dulu, nanti buat perhitungan. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa untuk saat ini banyak perusahaan besar cenderung menggunakan metode gross up? Ya. Silahkan cari tahu informasinya, ya. Kenapa banyak perusahaan cenderung menggunakan metode gross up? Kemudian, jika kita menggunakan metode net, ya, apakah itu artinya merugikan buat perusahaan? Karena metode net kan artinya pajak ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Apakah dengan metode ini perusahaan bisa merugi atau tidak? Ya, silahkan kalian nanti berkomentar di bagian kuisnya. Dan yang terakhir, jika kalian diberikan sebuah role atau peran sebagai manajer HRD atau HR manager, dan kalian harus menentukan metode pemungutan pajak untuk karyawan kalian, metode mana yang mau kalian pilih, dan tolong berikan alasan mengapa metode itu favorit buat kalian. Nah, kuis ini bisa kalian akses juga di dalam uh, UVC kalian. Di sini sudah saya sediakan ya. Pertanyaannya juga sudah tertulis. Kalian bandingkan dulu buat simulasi sendiri, terserah berapapun penghasilannya. Kemudian dari 3 pertanyaan ini silakan kalian jawab manakah yang sesuai atau cocok dengan kriteria yang harus kalian kerjakan untuk kasus yang sedang eh, dibuat saat ini, yaitu dengan membandingkan take home pay ketika menggunakan 3 jenis metode, baik gross, net, maupun gross up. Dan juga kecenderungan kalian akan memilih menggunakan yang mana ketika kalian diberikan sebuah posisi sebagai manajer HRD. Itu keputusan yang agak rumit ya, karena nanti akan terkait dengan pembiayaan dan juga efisiensi yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kira-kira itu untuk materi hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan Kak, materi? mau tanya, Ya, silakan, Valeri. yang kuis itu Mm-mm. perbandingan perhitungannya perlu dilampirin jawabannya nggak? Oh, nggak usah, nggak usah.
Oke, makasih, Pak. Oke, ada apa lagi? Selain itu, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai materi maupun kuis? Simulasinya terserah kalian ya, bebas ya. Penghasilan berapapun boleh, tapi harus sama ya. Jadi misalnya netnya katakanlah 20 juta, berarti untuk metode gross 20 juta, net 20 juta, gross up 20 juta. Jangan beda-beda, misalkan kalau gross 10 juta, net misalkan 15, gross up 20, nggak boleh. Jadi harus punya standar yang sama, baru nanti kalian putuskan. Ini kalau kalian sebagai manajer kira-kira milih yang mana. Itu dengan satu kasus saja ya, kalau misalnya penghasilannya sama. Padahal dalam sebuah perusahaan, gaji karyawan itu tidak sama. Si A dan si B bisa beda. Nah, kalau beragam seperti itu, metode mana yang akan kalian pilih, yang paling kalian andalkan untuk melakukan efisiensi di dalam perusahaan? Nanti boleh diberikan alasannya dan boleh diberikan jika memang merasa perlu pakai pendukung perhitungan ya silahkan, ya bebas. Kira-kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, sebelum saya akhiri sesi, saya akan panggil